Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikriatul Ulia dari IAIN Langsa. Baik, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang ekonomi manajerial. Di mana pada pertemuan pertama itu membahas tentang ruang lingkup dan konsep manajerial. Mari kita mulai. Di sini ada menu, di mana yang pertama ada petunjuk, materi, video, dan kuis. Kita lihat pada petunjuk yang pertama, ada capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memberikan tema utuh dalam pembuatan keputusan, serta menganalisis ilmu pengambilan keputusan dengan mengaplikasikan teori ekonomi, matematika ekonomi, dan ekonometrika sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan dan menunjukkan bagaimana keputusan manajerial di dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Adanya subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan pertama mampu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup ekonomi dan manajerial. Oke, baik. Selanjutnya ada materi, ruang lingkup dan konsep ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial terdiri dari dua kosakata, yaitu ekonomi dan manajerial. Ekonomi dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kosakata, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos ini adalah rumah tangga, nomos ini adalah peraturan ataupun hukum di dalam rumah tangga. Jadi ekonomi suatu manajemen rumah tangga atau sebuah aturan rumah tangga. Nah, jadi bisa juga yang dikatakan daripada ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas, akan tetapi alat pemenuhan yang terbatas. Dalam belajar ekonomi itu belajar begitu banyak kebutuhan manusia yang ada, akan tetapi alat pemenuhannya terbatas. Alat pemenuhannya itu apa? Ya, berupa uang. Jadi kebutuhan harus dipenuhi, bukan berarti keinginan harus didahulukan. Nah, jadi ekonomi manajerial itu yaitu dari turunan manajemen dengan terdiri dari tiga kosakata dalam bahasa Inggris, man, age, dan man. Di mana man ini adalah orang, age ini adalah usia, man ini adalah mental yang ada di dalam diri seseorang. Nah, jadi di dalam diri seseorang itu harus punya mental untuk memanajemen. Dikarenakan manajemen itu adalah mampu mengatur ataupun mampu mengelola. Nah, jadi seseorang itu usianya sudah mencukupi, mentalnya sudah baik, maka dia sudah harus mampu untuk mengelola suatu organisasi. Siapa yang mengelola organisasi ataupun perusahaan? Yaitu manajer. Nah, jadi manajer inilah yang mengatur dan mengelola daripada usaha atau merupakan pelaku usaha untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi manajerial itu merupakan proses dalam mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapainya tujuan tertentu. Oke, jadi kita lihat ekonomi manajerial menurut Salvatore adalah pengaplikasian teori dari metode ekonomi dalam pembuatan keputusan di dunia bisnis dan manajemen dengan menggunakan alat analisis untuk mencapai tujuan yang paling efisien. Nah, jadi kita tahu nih, belajar ekonomi manajerial adalah belajar dalam menerapkan teori ekonomi, baik itu ekonomi mikro ataupun makro, atau metode ekonomi, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif, untuk dapat membuat keputusan atau untuk dapat mencari solusi dari suatu masalah. Nah, sehingga menggunakan alat analisis yaitu berupa matematika ekonomi, statistik ekonomi, dan ekonometrika untuk tercapainya suatu tujuan yang paling efisien. Jadi ekonomi manajerial ini adalah seseorang manajer yang memiliki usaha atau pelaku usaha. Nah, setiap orang yang melakukan usaha atau memiliki usaha itu pasti sudah memikirkan apa solusi dan alternatif dalam memecahkan masalah. Nah, ekonomi manajerial menggabungkan beberapa teori. Nah, jadi seperti tadi yang dibilang, ada teori ekonomi,
atau ilmu keputusan, ilmu pengambilan keputusan, terus adanya matematika ekonomi, ekonomi statistik, dan ekonometrika. Nah, jadi mahasiswa harus udah lulus mata kuliah ini untuk menuju pembelajaran ekonomi manajerial. Nah, peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pelaku usaha itu memiliki beberapa masalah dalam mengambil keputusan manajemen, seperti misalnya pelaku usaha itu harus mengetahui harga produk dan keluaran produknya. Terus yang kedua, harus memikirkan juga konsumennya mau membuat atau membeli. Nah, bagaimana tingkat kesediaan produk? Nah, ini dia. Terus media dan identitas periklanan, penerimaan dan pelatihan tenaga kerjanya. Ini adalah sumber masalah pada pelaku usaha. Jadi bagaimana mau menganalisis masalah ataupun kendala yang ada dengan menggunakan konsep teori ekonomi, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Setelah mengetahui dalam menganalisis menggunakan teori, baru menggunakan alat ataupun teknik analisis seperti matematika ekonomi, statistik, dan ekonometrika. Baru terdapat penerapan yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk dapat memecahkan masalah. Sehingga terciptalah solusi yang paling optimal dalam menyelesaikan masalah serta keputusan manajerial. Nah, ini dia. Selanjutnya, ini ada bagan juga the role of managerial economic in the decision making process. Nah, di sini bagan ini juga menjelaskan hampir sama seperti yang tadi, tapi tujuannya sama. Nah, di sini adanya manajemen decision problems, di mana adanya masalah dalam mengambil keputusan. Juga menggunakan teori ekonomi, metode kuantitatif. Nah, jadi kalau economic theory atau teori ekonomi bukan metode antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi paling sering di sini metode kuantitatif karena mau melihat jumlah harga dan jumlah produk dan berapa produk yang diproduksi sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Barulah adanya penerapan atau pengaplikasian daripada ekonomi manajerial. Nah, sehingga timbul solusi yang paling optimal di dalam organisasi. Oke, baik. Di sini ada penjelasan tentang microeconomic theory. Menurut Elizabeth, teori ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku produsen, konsumen, peserta rumah tangga. Nah, jadi teori ekonomi mikro itu dia berskala kecil yang memusatkan perhatian individual pada produsen, konsumen, dan para pemilik faktor produksi atau pemilik sumber daya. Oke, selanjutnya ada contoh kasus pada bisnis atau industri, di mana di sini bisa kita lihat contoh kasusnya pada perusahaan, yaitu memiliki beberapa masalah sehingga harus mencari beberapa alternatif agar tujuannya tercapai. Misalnya usaha tersebut dilihat dari apa yang diproduksi. Nah, jadi perusahaan juga harus menentukan apa yang akan diproduksi sehingga produk yang diproduksi tadi itu dapat diterima di pasar atau dapat dinikmati oleh para konsumen. Yang kedua, berapa banyak yang akan diproduksi agar keuntungan maksimal. Nah, jadi juga perusahaan harus lihat berapa muatan yang akan diproduksi untuk mencapai target keuntungan yang maksimal. Nah, yang ketiga, diberi harga berapa. Nah, juga perusahaan harus menentukan berapa jumlah harga yang harus dijualnya agar konsumen mau beli produk tersebut. Nah, atau bisa saja konsumen bisa menikmati produk tersebut dengan harga yang sesuai. Nah, yang keempat, apakah produk yang dijual dapat diterima di masyarakat? Nah, jadi perusahaan bukan hanya membuat produk sesuka hatinya, tapi juga mereka harus menghasilkan produk yang bisa diterima di pasar ataupun diterima di masyarakat. Selanjutnya, siapa yang akan mendapatkan produk-produk yang telah diproduksi? Nah, jadi juga perusahaan harus melihat produk yang diproduksi itu untuk siapa.
tujuannya untuk apa? Nah, kita bisa lihat nih, misalnya kayak sekarang ini perusahaan harus melihat sikon pasar. Setelah COVID, apa yang harus dilihat? Elektronik. Karena elektronik itu semua membutuhkan. Sekarang apapun berbasis di digital. Digital itu berfungsi untuk memudahkan. Kita lihat handphone. Fungsi handphone ini banyak. Baik itu sekarang untuk anak-anak ataupun untuk orang tua atau orang dewasa juga. Nah, di mana kalau untuk anak-anak sekarang apa-apa orang tua kasih handphone nih untuk anaknya supaya nggak mengganggu pekerjaan daripada orang tuanya. Nah, sekarang juga bekerja harus menggunakan lebih cepat, menggunakan digital, mau kirim barang, mau kirim apapun bisa melalui digital. Kita lihat di sini ada contohnya ini handphone ataupun Honda, misalnya handphone. Sekarang mau belanja aja harus menggunakan handphone. All shop, apa ini delivery juga harus menggunakan berbasis digital. Nah, terus yang keenam, mengapa beberapa pekerjaan dibayar lebih mahal daripada yang lain? Nah, juga harus dilihat nih, kenapa barang yang dijual tersebut harganya lumayan tinggi. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus dibayar lebih mahal daripada barang tersebut. Yang terakhir, mengapa sewa tanah di lokasi tertentu lebih murah atau lebih mahal? Nah, juga ini dilihat, perusahaan harus melihat tempat mereka akan melakukan penjualan. Misalnya, dilihat dari sewa tanah di lokasi tertentu atau membangun suatu usaha di tempat yang strategis. Suatu bisnis atau industri memiliki waktu dan uang yang terbatas. Bisnis juga membuat keputusan yang menghasilkan hasil terbaik untuk bisnis yang mungkin untuk memaksimalkan laba. Jadi juga perusahaan harus mengkondisikan dengan modal yang ada, dengan waktu yang sesuai, bagaimana bisa menghasilkan produk terbaik untuk dapat memaksimalkan laba. Nah, ini satu lagi, baik, ada contoh kasus pada konsumen. Kebanyakan orang itu kita lihat daripada konsumen atau yang mengkonsumsi, memiliki waktu dan uang yang terbatas. Mereka tidak dapat membeli atau melakukan semua yang mereka inginkan. Jadi, mereka membuat keputusan yang dihitung tentang. Yang pertama, dilihat bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasan pribadi, serta apa yang mau dibeli. Jadi, kita bisa lihat nih, kita juga ini sebagai pelaku konsumen, mempunyai waktu dan uang yang terbatas. Nah, jadi, misalkan kita konsumen, kita kerja dan dapat gaji. Jadi gaji kita itu harus kita tentukan dalam jangka waktu sebulan agar bisa terpenuhnya suatu kebutuhan dalam jangka waktu sebulan. Nah, jadi uang tersebut juga harus bisa dimaksimalkan dalam waktu sebulan. Bagaimana cara mereka memenuhi barang dan bagaimana cara mereka meninvest atau menyimpan uangnya. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasan pribadi. Jadi kita kalau mau beli itu, beli yang untuk kebutuhan dulu. Apa yang harus dipenuhi? Yang pertama, agar memaksimalkan kepuasan pribadi. Nah, jadi kita harus bisa menentukan apa yang harus kita beli. Yang kedua, apakah barang yang dibeli itu mampu memuaskan kebutuhan secara maksimal? Nah, selanjutnya kita lihat microeconomic theory. Nah, di sini teori ekonomi makro, ilmu yang mempelajari tentang perekonomian secara agregat dan berhubungan dengan suatu bangsa. Jadi kita bisa lihat nih, kalau secara agregat itu adalah secara keseluruhan. Jadi teori ekonomi yang membahas secara keseluruhan. Di sini harus ada campur tangan pemerintah. Di sini kita tidak bisa memutuskan pada diri sendiri. Di sini harus ada campur tangan pemerintah. Misalnya kita lihat income per kapita, terus pendapatan nasional, suku bunga, gross domestic product, kebijakan ekonomi pemerintah, tingkat inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan sebagainya. Misalnya contohnya kita lihat inflasi. Inflasi ini terjadi ketika kenaikan harga secara terus-menerus, sehingga banyaknya jumlah uang yang beredar. Jadi apa yang dilakukan pemerintah agar tingkat inflasi tidak terjadi? Menaikkan suku bunga. Jadi jumlah uang yang beredar yang begitu banyak, ketika suku bunga naik, orang enggak jadi banyak berbelanja, tapi banyak lebih menabung karena suku bunga yang tinggi akan menguntungkan
pada saat kita menabung. Misalkan pengangguran nih, kita lihat nih, banyaknya pengangguran, ini harus ada campur tangan pemerintah nih. Bagaimana pemerintah supaya bisa membuka lapangan kerja agar tidak terjadinya tingkat meningkatnya kemiskinan. Oke, kita lihat contoh kasusnya, ini adanya krisis terhadap mata uang pada luar negeri. Nah, jadi Indonesia memiliki beberapa suatu permasalahan dalam ekonomi makro. Salah satunya itu dalam bentuk utang ke luar negeri. Indonesia salah satu yang banyak memiliki utang di luar negeri. Jadi saat terjadinya suatu permasalahan dalam ekonomi makro, maka bisa mengakibatkan suatu krisis nilai tukar dalam devisa negara. Akan mendapatkan dampak terburuk pada devisa negara, dan juga dampak ini akan dialami oleh investor ataupun perusahaan yang mempunyai kerjasama luar negeri atau menjalankan kerjasama ekspor-impor penjualan. Jadi ini pengaruh nilai tukar terus dan sampai hari ini tidak turun. Nah, seperti itu juga berakibat kepada investor. Investor ini adalah orang yang menanamkan modalnya di luar negeri. Bagaimana mereka mendapatkan sesuatu apabila terjadinya nilai tukar yang mengakibatkan berdampak buruk pada investor. Yang kedua, kita lihat ini meningkatnya jumlah pengangguran dan jumlah masyarakat yang kekurangan. Nah, masalah ini tidak dapat dihindarkan. Semakin banyak jumlah pengangguran akibat perusahaan yang tidak mampu untuk bersaing dan bertahan, dan akan mengakibatkan kebangkrutan. Maka perusahaan pun terpaksa untuk melakukan PHK ataupun pemecatan pada karyawan demi bisa berdiri. Harusnya si perusahaan tersebut bisa merekrut karyawan baru, justru menambahkan angka pengangguran. Jadi perusahaan yang tadinya bisa bertahan dan bersaing seharusnya bisa merekrut atau menambah karyawannya. Nah, pada dia tidak mampu bersaing, si perusahaan tersebut akan melakukan PHK atau pemecatan pada karyawan tersebut. Nah, juga ini berkaitan ini dengan ekonomi manajerial, teori perusahaan. Teori perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual ke pasar. Misalkan tenaga kerja, mesin, bangunan, metode, keuangan, dan informasi. Jadi teori perusahaan ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai bidang. Misalkan kita lihat pada alokasi sumber dayanya, terus pada teknik produksi. Selanjutnya, bagaimana penyesuaian harga yang dilakukan oleh perusahaan dan berapa besar volume yang akan diproduksi. Nah, jadi kalau dilihat daripada teori perusahaan, perusahaan ini tujuannya untuk memaksimalkan laba dalam jangka waktu yang panjang ataupun pendek. Nah, jadi kalau teori perusahaan juga bisa membedakan nih antara keuntungan jangka panjang dan keuntungan jangka pendek. Nah, kalau misalnya kita lihat keuntungan jangka panjang, perusahaan akan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, jadi si perusahaan tadi kalau mau untungnya dalam jangka waktu yang panjang, dia harus meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, yang kedua, keuntungan dalam jangka pendek. Nah, jadi kalau dalam jangka pendek, si perusahaan hanya dapat memaksimal keuntungan, bukan dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, persaingan perusahaan juga dilihat dari keuntungan, baik itu keuntungan jangka panjang ataupun jangka pendek. Akan tetapi, perusahaan juga harus bersiap dalam mengambil keputusan. Jika persaingan kuat, perusahaan harus selangkah lebih maju dari pesaing dengan melakukan inovasi dan mengadakan permintaan dan penawaran. Nah, jadi si perusahaan tadi harus melakukan persaingan yang kuat, harus bisa selangkah lebih maju daripada pesaingnya untuk dapat melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan permintaan dan penawaran dari konsumen. Oleh karena itu, keuntungan jangka panjang hanya bisa maksimal jika keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dan investasi di masa yang akan datang. Jadi untuk menyeimbangkannya dalam jangka waktu yang panjang,
perusahaan harus bisa memaksimalkan keuntungan jangka pendek dan investasi di masa yang akan datang. Nah, kita lihat tujuan perusahaan memaksimumkan nilai kekayaan atau nilai perusahaan. Nah, juga jadi perusahaan harus meningkatkan nilai kekayaannya juga. Atau harus meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan reputasi daripada perusahaan atau value of the firm. Nah, yang kedua, memaksimumkan penjualan. Jadi, dalam meningkatkan keuntungan, perusahaan harus memiliki tujuan bagaimana memaksimumkan penjualan. Yang ketiga, memaksimalkan utilitas. Nah, jadi dalam memaksimalkan utilitas, bagaimana perusahaan tujuannya agar produk yang diproduksi itu memiliki utilitas yang baik di konsumen. Yang keempat, memaksimumkan kepuasan konsumen dan produsen. Jadi, tujuan perusahaan juga bukan hanya memproduksi untuk mencari keuntungan, harus juga dapat memaksimumkan daripada kepuasan konsumen dan produsen agar bisa dinikmati. Kalau misalnya udah menunjukkan kepuasan daripada si konsumen, itu perusahaan bisa meningkatkan profitnya. Sehingga si konsumen dan produsen tadi sama-sama loyal, sehingga terciptalah tujuan perusahaan yang baik. Yang kelima, mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang, tujuan perusahaan itu harus bisa bertahan di tengah persaingan yang ketat. Nah, di tengah persaingan yang kuat, perusahaan harus selangkah lebih maju. Dengan cara apa? Melakukan inovasi yang terbaik sehingga perusahaan kita lebih maju daripada pesaing. Nah, yang ke-6, memaksimumkan laba jangka panjang atau memaksimumkan laba jangka pendek. Ini bisa kita lihat untuk melihat nilai perusahaan atau mau menghitung nilai perusahaan present value, di mana nilai sekarang dari laba mendatang yang diharapkan atau nilai sekarang atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskontokan ke masa sekarang karena nilai Rp1 keuntungan di masa depan lebih kecil nilai Rp1 keuntungan di masa saat ini. Jadi pendapatan sekarang itu menentukan pendapatan yang akan datang. Misalnya kita lihat, jika pendapatan sekarang hanya Rp1, nilai Rp1 sekarang lebih kecil pada masa yang akan datang. Artinya 1.000 uang kita sekarang pada masa yang akan datang ini tidak ada apa-apanya daripada 1.000 yang sekarang. Kalau 1.000 yang sekarang kita bisa dapat 1 permen, di masa yang akan datang nggak ada bisa digunakan atau tidak bisa mendapatkan 1 permen, tidak bisa dapat apapun. Nah, jadi kok misalnya kita belinya 100.000 sekarang, itu 100.000 di masa yang akan datang tidak ada apa-apanya. Kalau 100.000 bisa dapat 10 sekarang, itu 100.000 yang akan datang bisa hanya dapat 1. Nah, jadi fungsi perusahaan juga dilihat daripada sumber daya yang diinput, dilihat dari tenaga kerja, terus modal, dan bahan baku untuk diubah menjadi barang jasa. Jadi perusahaan itu harus memiliki tenaga kerja yang kompeten. Misalkan tenaga kerja yang memiliki skill. Jadi tenaga kerja ini harus dijaga, harus dipelihara agar tidak pindah ke perusahaan yang lain. Jadi kita juga bukan hanya menjaga konsumen, juga harus bisa menjaga daripada sumber daya di dalam perusahaan, yaitu tenaga kerja. Yang kedua, memiliki modal. Jadi perusahaan juga harus memiliki modal. Baik, yang ketiga, bahan baku untuk diubah menjadi barang jasa. Jadi perusahaan itu dalam melakukan produktivitas, mereka harus memiliki bahan baku, bahan mentah yang diubah menjadi dari input menjadi output. Nah, misalkan kita lihat mau membuat ada perusahaan tekstil. Jadi dari mana
kita lihat dari benang menjadi kain sehingga menjadilah sebuah baju. Oke. Baik, selanjutnya rumus dalam menghitung nilai perusahaan atau nilai sekarang, present value, ini rumusnya. Nah, rumus ini nanti akan digunakan pada pertemuan kedua dengan judul teknik optimisasi. Bagaimana mengoptimalkan biaya yang ada untuk mendapat keuntungan. Nah, ini dia rumusnya. Oke, baik. Selanjutnya, di dalam teori perusahaan harus memiliki etika berbisnis, di mana etika bisnis adalah sumber acuan atau tata cara berperilaku apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam berbagai kegiatan usaha, di mana dalam tata cara tersebut mencakup segala macam aspek baik dari individu, institusi, kebijakan, serta perilaku bisnis. Jadi, etika bisnis ini yaitu tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Jadi juga kita, si pelaku usaha juga harus memiliki perilaku ataupun etika moral agar kita bisa memiliki reputasi yang baik. Nah, misalkan setiap kegiatan harus dalam keadaan yang wajar dan sesuai dengan norma dan etika. Jadi, dalam perusahaan ini kita juga harus memiliki etika bisnis dalam hal yang wajar supaya bisa menyesuaikan masyarakat. Nah, ini kita lihat daripada tujuan etika bisnis untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang dibuat. Selain itu, untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan. Nah, juga etika bisnis ini juga memiliki tujuan etika bisnis serta memiliki prinsip, yaitu kejujuran ketika berkomunikasi dan bersikap, kedua integritas, memenuhi janji serta komitmen yang dibuat, dan yang keempat adalah loyalitas. Nah, jadi etika bisnis ini penting di dalam pelaku usaha karena ini bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik ketika memiliki etika bisnis. Misalkan kita lihat ketika kita berkomunikasi ataupun bersikap yang baik, di mana perusahaan itu memiliki kejujuran dengan level yang baik, itu bisa meningkatkan perusahaan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen. Nah, terus juga bisa menimbulkan kepercayaan diri dari banyak pihak. Jadi bisa menimbulkan kepercayaan pada perusahaan dari banyak pihak. Terus selanjutnya bisa meningkatkan keuntungan. Nah, secara tidak langsung ketika kita memiliki etika bisnis tadi, ketika reputasi baik, kepercayaan perusahaan juga baik, secara tidak langsung itu bisa meningkatkan keuntungan pada perusahaan kita. Nah, juga prinsip etika bisnis ini harus dijalankan sesuai kaidah. Nah, ini juga sehingga terjadinya loyalitas antara si pelaku usaha dan konsumen. Sama-sama nih memiliki loyal yang baik nih. Konsumen memiliki loyal terhadap suatu produk dan perusahaan pun loyal dalam memproduksi barangnya. Nah, yang terakhir adanya fungsi etika bisnis. Nah, fungsi etika bisnis dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadi friksi atau perpecahan, baik dari intern perusahaan itu sendiri maupun ekstern, dan untuk membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang atau berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Jadi, juga harus memiliki moral dan prinsip di dalam beretika bisnis. Oke, baik. Hari ini pembelajaran tentang ruang lingkup dan konsep ekonomi manajerial. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mari kita diskusikan. Diskusi selesai. Selanjutnya ada satu video. Kita lihat dulu ya, kita tonton dulu. Video itu menjelaskan tentang menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan. I'm starving. Farmer's gone. This boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? Pig? Pig, what's the problem? 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 It's obvious, isn't it? I'm starving. Nah, oke, baik. Jadi, dalam video tersebut, bagaimana menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini hanya sekedar film. Kita juga bisa menyelesaikan masalah dan membuat keputusan untuk tercapainya suatu tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, setelah kita menonton video, terakhir ini adanya kuis. Jadi, kuis ini mau melihat sampai di mana pemahaman pada pembelajaran yang dijelaskan tadi. Silahkan buka Kahoot IT, Kahoot-nya. Oke, seperti ini. Kahoot, diklik. Nah, 10 pertanyaan di sini. Hanya mau melihat sampai di mana pemahaman ataupun merespon pembelajaran yang disampaikan tadi. Kita mulai. Selanjutnya, silahkan masukkan PIN-nya. Jadi, kuis ini mau melihat kecepatan daripada menjawab. Silahkan 3, 2, 1. Silahkan mulai. Oke, baik. Terima kasih telah menjawab kuis. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.